Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 3, 1-2 presentation about question and answer number 14 to 17. But before that, let us introduce ourselves first. Hello, my name is Cindy Naila. My name is Risha Ulfiana Putri. My name is Kayla Putriani. My name is Siti Asyana Zara. My name is Adeika Putrimati. Enjoy the video. Bye! I will read the first paragraph in the study of the importance of vocational education in preparing skilled workers. Vocational education plays an important role in preparing students to become skilled workers. Unlike general education, vocational schools focus on developing practical abilities in specific fields such as automotive engineering, electrical installation, and industrial electronics. This hands-on approach allows students to gain real experience that is directly useful in the workplace. Dan saya akan membacakan terjemahannya. Judulnya adalah pentingnya pendidikan vokasi dalam mempersiapkan pekerja terampil. Pendidikan vokasi memainkan peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi pekerja terampil, berbeda dengan pendidikan umum. Sekolah vokasi berfokus pada pengembangan kemampuan praktis di bidang-bidang tertentu, seperti teknik otomotif, instalasi listrik, dan elektronik industri. Pendekatan praktik langsung ini memungkinkan siswa untuk mendapat pengalaman nyata yang langsung bermanfaat di tempat kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. I will read question for number 14. Scenario: your school announces a new rule agreed 12 automotive and electronic students. 70% of the final score will come from theory exams and only 30% will come from workshop practice. Teacher explained that students with high theory score will be more successful in the future, so they believe in theory so dominant the grading system. Question: based on the main idea from the score text that companies prefer students who already have strong practical skill, what is the biggest problem with the new rule? A is the only disadvantage students who are better at explaining the concept than applying them, and B, it engineers that teamwork and communication automator in the real job. And C, the 30% practice score is too high since workshop texts are harder to calculate than written exam. And D, it goes against what a real companies want because industry prioritizes hands-on skill as the true condition of success. Artinya, yaitu skenario sekolah adalah mengumumkan peraturan baru untuk siswa kelas 12 jurusan otomotif dan elektronika, dan 70% dari nilai akhir akan berasal dari ujian teori dan hanya 30% yang berasal dari praktik di bengkel. Nah, para guru menjelaskan bahwa siswa dengan nilai teori tertinggi akan lebih sukses di masa depan, sehingga mereka percaya bahwa teori harus mendominasi sistem penilaian. Dan pertanyaannya, berdasarkan gagasan utama dari teks sumber bahwa perusahaan lebih menyukai mahasiswa yang sudah memiliki keterampilan praktis yang kuat, apa masalah terbesar dengan aturan baru ini? Dan terjemahan dari jawabannya yang A itu, hal itu hanya merugikan siswa yang lebih mahir menjelaskan konsep daripada menerapkannya. Yang B, hal ini mengabaikan fakta bahwa kerja tim dan komunikasi juga penting dalam pekerjaan nyata. Dan C, nilai latihan tugas 30% terlalu tinggi karena tugas sekolahnya lebih sulit dihitung daripada ujian tertulis. Yang D, hal ini bertentangan dengan apa yang diinginkan perusahaan sebenarnya karena industri memprioritaskan keterampilan praktik sebagai fondasi kesuksesan yang sesungguhnya. And the answer is D. It goes against what real companies want because industry prioritizes hands-on skill as the true condition of success. Kenapa? Karena di sini dia menanyakan apa sih masalah terbesar dari pernyataan guru tersebut, karena guru tersebut hanya menyebutkan kalau siswa dengan nilai teori tertinggi akan lebih sukses di masa depan, sedangkan di industri itu sebaliknya. Sedangkan di industri lebih membutuhkan bertentangan dengan apa yang diinginkan perusahaan sebenarnya karena industri memprioritaskan keterampilan praktik sebagai fondasi kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi jawabannya yang di. Thank you. Okay, next paragraph 2. Another reason vocational education is essential is its strong alignment with industry needs. Modern industry are rapidly changing due to new technologies, and companies require workers who can operate advanced machines and follow K3LH standards. Vocational schools respond to this by updating their curriculum and providing industry-based training like internship or PKL. Artinya, alasan lain mengapa pendidikan vokasi sangat penting adalah keselarasan yang kuat dengan kebutuhan industri. Industri modern berubah dengan cepat karena teknologi baru dan perusahaan membutuhkan pekerja yang dapat mengoperasikan mesin canggih dan mengikuti standar K3LH.
Sekolah vokasi menanggapi hal ini dengan memperbarui kurikulum mereka dan menyediakan pelatihan berbasis industri seperti magang atau PKL. The question of number 15. In the sentence, this hands-on approach or paragraph 1, what is the closest synonym of the word hands-on? A. Experiential. B. Conceptual. C. Theoretical. D. Hypothetical. And the answer A. Experiential. Artinya, pertanyaan dalam kalimat pendekatan langsung ini atau paragraf 1, apa sinonim terdekat dari kata langsung? Dan jawabannya adalah yang A. Eksperimental. Terima kasih. Jadi, mengapa jawabannya yang A? Karena yang A itu eksperimental, dia berhubungan dengan hands-on, di mana hands-on ini artinya pengalaman. Ya, tapi jika jawabannya yang B itu konseptual. Konseptual itu artinya konsep atau ide, dan tidak berhubungan dengan hands-on. Begitu pula yang C, teoris atau teori, tidak berhubungan juga dengan hands-on. Juga yang D adalah hipotetis, itu juga tidak berhubungan dengan hands-on. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A, eksperimental, karena artinya mendekati atau sama dengan pengalaman hands-on. Terima kasih. Okay, I will read paragraph 3. Vocational education also helps reduce employment rates. Many students receive job offers even before they graduate because their practical skills are highly valued by companies. Some graduates even start their own business, such as automotive repair shop or electrical service units, which contributes to economic growth. Pendidikan vokasi juga membantu mengurangi angka pengangguran. Banyak siswa menerima tawaran pekerjaan bahkan sebelum lulus karena keterampilan praktis mereka sangat dihargai oleh perusahaan. Beberapa lulusan bahkan memulai bisnis mereka sendiri, seperti bengkel reparasi otomotif atau unit layanan listrik yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. The text states that vocational education helps lower employment levels. Imagine a region where many industries are opening new factories that require technicians skilled in automotive, electrical installation, and industrial electronics. However, the local vocational school mainly emphasizes theory and rarely provides practical workshops season. Based on the text, what is the most likely reason this region will not experience the expected decrease in employment? A. Because students from the vocational school will feel bored when learning too much theory, causing them to lose interest in academic subjects. B. Because students will graduate with strong theoretical understanding but lack real hands-on experience, making industry reluctant to hire them. C. Because industries prefer hiring works from general high school rather than vocational school. D. Because practical skills do not significantly affect employment as long as students pass the return exam. And then the answer is B. Because students will graduate with strong theoretical understanding but lack real hands-on experience, making industry reluctant to hire them. Jadi terjemahannya itu dari pertanyaannya, teks tersebut menyatakan bahwa pendidikan kejuruan mampu menurunkan tingkat pengangguran. Bayangkan sebuah wilayah di mana banyak industri membuka pabrik baru yang membutuhkan teknisi terampil di bidang otomotif, instalasi listrik, dan elektronika industri. Namun, sekolah kejuruan setempat sebagian besar menegakkan teori dan jarang menyediakan sesi praktik di bengkel. Berdasarkan teks tersebut, apa alasan yang paling mungkin mengapa wilayah ini tidak akan mengalami penurunan angka pengangguran seperti yang diharapkan? A. Karena siswa dari sekolah kejuruan akan merasa bosan jika mempelajari terlalu banyak teori, sehingga menyebabkan mereka kehilangan minat pada mata pelajaran akademik. B. Karena mahasiswa akan lulus dengan pemahaman teori yang kuat tetapi kurang pengalaman praktis di lapangan, sehingga industri enggan mempekerjakan mereka. C. Karena industri lebih memilih mempekerjakan pekerja dari sekolah menengah umum daripada sekolah kejuruan. D. Karena keterampilan praktis tidak secara signifikan memengaruhi kesempatan kerja selama siswa lulus ujian tertulis. Jadi jawabannya itu yang B, karena mahasiswa akan lulus dengan pemahaman teori yang kuat tetapi kurang pengalaman praktis di lapangan sehingga industri enggan mempekerjakan mereka. Nah terus, kenapa bisa jawabannya B? Soalnya dari ceritanya yang tadi itu di paragraf ketiga kan menyatakan bahwa sekolah kejuruan itu mampu menurunkan angka pengangguran. Nah sedangkan kita disuruh bayangin dari teks tersebut, dari pertanyaan tersebut, bayangin kalau ada satu wilayah yang ngajarin cuman lebih banyak ke teori dibandingkan ke praktek. Nah maka dari itu kenapa jawabannya B? Karena mahasiswa akan lulus dengan pemahaman teori yang kuat, tapi kurang pengalaman praktis di lapangan. Makanya si industri ini yang ada di wilayah itu tuh nggak akan
nggak akan mengalami penurunan pengangguran. Jadi kayak tingkat penganggurannya terus masih ada, karena kan di wilayah itu mereka ngajarinnya kebanyakan teori dibandingkan praktek. Jadi industri kan maunya yang lebih banyak ngambil praktek dibanding teori. Jadi itu alasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Next, I will read the last paragraph which contains the conclusion. In conclusion, vocational education is crucial for producing competent and adaptable workers. With strong practical training and industry collaboration, vocational schools prepare students to meet modern job demands. Therefore, supporting and improving vocational education is important for the future workforce. Artinya, kesimpulannya, pendidikan vokasi sangat penting untuk menghasilkan pekerja yang kompeten dan mudah beradaptasi. Dengan kuat pelatihan praktis dan kolaborasi industri, kejuruan sekolah mempersiapkan siswa untuk memenuhi tuntutan pekerjaan modern. Oleh karena itu, mendukung dan meningkatkan vokasi pendidikan penting bagi angkatan kerja masa depan. Next, I will read and answer question number 17. The question: a student in grade 12 dream of starting a small electrical service business after graduation. The students feel confident in their practical wiring skill, but worry that without university education, customer might not trust their expertise. Based on the ideas in the text, which statement best support the student in pursuing their business plan? A. Customers usually prefer worker with university degrees rather than technical training, so the student should delay opening a business. B. Vocational graduates rarely start their own business because the skills they learn are mostly theoretical. C. A vocational student should wait several years before starting a business because most industries do not value practical skill until later. D. The text show that many vocational graduates successfully open automotive repair shop or electrical service business, proving that strong practical skill can build customer trust. The answer is D. Artinya, pertanyaan, seorang siswa kelas 12 bermimpi memulai usaha jasa kelistrikan kecil setelah lulus. Siswa tersebut merasa percaya diri dengan keterampilan praktis pemasangan kabelnya, tetapi khawatir bahwa tanpa pendidikan university, pelanggan mungkin tidak mempercayai keahliannya. Berdasarkan gagasan-gagasan dalam teks, pernyataan mana yang paling mendukung siswa dalam mengejar rencana bisnis mereka? A. Pelanggan biasanya lebih menyukai pekerjaan dengan gelar universitas daripada pelatihan teknis, jadi mahasiswa sebaiknya menunda membuka usaha. B. Lulusan pendidikan vokasi jarang memulai bisnis sendiri karena keterampilan yang mereka pelajari sebagian besar bersifat teoritis. Seorang siswa vokasi sebaiknya menunggu beberapa tahun sebelum memulai bisnis karena sebagian besar industri tidak menghargai keterampilan praktis sampai nanti. D. Teks tersebut menunjukkan bahwa banyak lulusan vokasi berhasil membuka bengkel perbaikan, otomotif atau bisnis jasa kelistrikan, membuktikan bahwa keterampilan praktis yang kuat dapat membangun kepercayaan pelanggan. Jawabannya adalah D. Mengapa D? Karena pada paragraf ketiga yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terdapat kalimat some graduates even start their own business such as automotive repair shop or electrical service unit which contribute to economic growth. Artinya, beberapa lulusan bahkan memiliki bisnis sendiri seperti bengkel reparasi otomotif atau unit layanan listrik yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jawabannya D. Terima kasih. Okay, all, that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.